proses yang dilakukan dalam mencari keuntungan, yaitu akad mudharabah dan akad wadiah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dharib, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam konteks praktisnya, mudharabah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak, yaitu pihak yang mengelola usaha atau pemilik bisnis yang disebut sebagai mudharib, dan pihak yang mengelola modal atau yang disebut dengan sebagai shahibul mal. Dalam akad tersebut, poin pentingnya adalah terletak di awal, yaitu kesepakatan atau nisbah bagi hasil. Ketika mudharib dan shahibul mal bertemu, maka mereka akan melakukan akad mudharib. Shahibul mal akan memberikan investasi modal kepada bisnis si mudharib, yang kemudian si mudharib akan memanfaatkan modal tersebut untuk mengelola bisnisnya. Pada hari di mana mudharib telah balik modal dan memperoleh keuntungan, maka ia akan mengembalikan pokok modal yang didapat dari si shahibul mal ditambah keuntungan yang dibagikan sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil di awal akad. Adapun fatwa mudharabah, yaitu konsep akad mudharabah termaktub dalam fatwa DSN MUI nomor 07 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qirad. Dalam konteks fatwa tersebut adalah mudharabah yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, dan landasan Al-Quran dan hadis yang digunakan yaitu menentukan fatwa tersebut didasarkan pada beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis. Pada Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang pertama yaitu berarti, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, atau yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengajarkan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Ayat tersebut menegaskan terkait pentingnya akad atau perjanjian, khususnya bagi orang-orang yang memiliki iman di dalam dirinya. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan 278 menegaskan pada larangan terhadap riba. Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Kemudian didasarkan kaidah fikih, yaitu bahwa semua bentuk muamalah pada dasarnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan dari dalil-dalil tersebut serta kaidah fikih yang berlaku, maka terbentuklah ijma yang mana Wahbah Zuhaili menjelaskan. Mengenai ijma diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorang pun menginginkannya. Oleh karena itu, hal tersebut adalah ijma. Dengan demikian, ulama berpendapat terkait dengan mudharabah yang mana diambil dari Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, yaitu Nabi SAW pergi berniaga sebagai mudharib ke Syam dengan harta Khadijah binti Huwailid sebelum menjadi nabi. Setelah menjadi nabi, beliau menceritakan itu perniagaan tersebut dengan tegas. Ini menunjukkan bahwa praktek mudharabah sudah terjadi ketika Rasulullah SAW menjadi seorang pedagang. Praktek tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW yang saat itu berlaku sebagai mudharib dan Khadijah yang berlaku sebagai shahibul mal. Adapun rukun dan syarat mudharabah, pada dasarnya adanya akad tidak terlepas dari rukun dan syarat yang berlaku. Hal ini diperlukan agar akad yang dikerjakan tidak fasid atau rusak dan keberkahan atas akad tersebut tidaklah hilang. Itulah mengapa akad ini hanya dapat dikerjakan bagi mereka yang sudah baligh atau sudah mempunyai pengetahuan. Terkait hukum,
karena apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak cukup terhadap hukum, maka dikhawatirkan akad yang dilakukan tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Berikut penjelasan tentang mudharabah yang pada garis besarnya yaitu kesepakatan antara dua orang yang membahas tentang